Baik, kami akan buka 2 pertanyaan. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Mencari ketenangan, walaupun ketenangan itu ketenangan semu, Pak Ustaz. Tapi Pak Ustaz sampaikan tadi ketenangan sebenarnya tadi, kalau kita telah lakukan langkah-langkah yang Pak Ustaz sampaikan, tapi masih belum juga, walaupun misalnya bagaimana kita menjerah diri kepada Allah dalam beribadah, kita coba bagaimana kita bersyukuri apa yang ada dan sebagainya, tapi masih belum ketemu juga Pak Ustaz. Sampai yang titik yang sampai ke Ustaz itu kira-kira di mana letak kurangnya. Masih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menarik sekali pertanyaannya bahwa bagaimana kalau orang sudah melakukan yang tadi saya sampaikan dan masih belum mendapatkan ketenangan. Menarik sekali pertanyaannya bahwa bagaimana kalau orang sudah melakukan yang tadi saya sampaikan dan masih belum mendapatkan ketenangan. Ya. Dan tadi sempat disebutkan bahwa banyak yang mencari ketenangan dengan hal yang semu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa manusia ini ada jasad dan ada ruh. Ya. Jasad ini terbuat dari unsur-unsur duniawi. Maka yang menjadi asupan bagi jasad kita adalah unsur duniawi. Makanan, minuman. Tapi ruh ini adalah unsur-unsur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang bisa menjadi asupan buat ruh kita yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lantas bagaimana kalau kemudian masih belum mendapatkan bagaimana ketenangan, ketentraman? Ini bisa dianalisa dari 2 hal. Ya. Yang pertama adalah cara untuk kemudian apa yang tadi sudah dilakukan. Ya. Caranya bagaimana? Karena kenapa? Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmati, ini menarik. Ya. Ada seseorang yang bertanya, Syekh, saya sudah melakukan ibadah, tapi kok sering juga melakukan maksiat. Kata beliau, engkau mencoba untuk menghalau anjing, tapi engkau memegang tulang. Bagaimana anjing tidak terus mendekat pada dirimu? Kita pengen gak digangguin anjing, hus, tapi di tangan megang tulang dan dia ngelihat. Bagaimana engkau mampu untuk meninggalkan maksiat? Bagaimana kita mampu untuk mendapatkan ketentraman? Ternyata masih ada masalah. Masih ada masalah. Contoh misalkan kita masih bercampur dengan maksiat. Maksiat inilah yang kemudian bikin kita kemudian berdebar-debar. Ya. Dan terus akan menjadi pertarungan dalam jiwa. Maksiat itu bikin gak tenang. Ya. Gak usah banyak-banyak tentang mencuri, selingkuh. Itu semuanya udah kemudian bikin gak tenang hati kita. Yang kedua yang saya analisa adalah mungkin masih dalam proses. Ya. Saya mengatakan bahwa yang namanya olah jiwa, tazkiyatun nafs itu kan olah jiwa, itu mirip dengan olah raga. Bagaimana agar fisik kita kemudian merasakan manfaat daripada olahraga, harus rutin dulu. Betul gak? Ada orang kelihatannya lemas, mas kenapa lemas? Gak tahu nih badan gak enak. Coba main futsal deh. Habis main futsal badan seger. Tapi sebelumnya gak pernah dia olahraga, gak lakukan pemanasan. Habis main futsal gimana? DWA mas, badan pada ngerentok, sakit semua badan. Yang salah bukan olahraganya Pak, dia belum rutin. Ketika ada orang kayaknya sedih, coba deh tahajud, qiyamul lail. Nanti kalau habis tahajud kita lepaskan kepada Allah, besok pagi kita rasakan hati kita tentram. Apa yang terjadi? Jam 9 udah di WA, mas katanya kalau habis tahajud pagi rasanya tentram. Ini kok aku di kantor ngantuk bener. Nah, yang salah bukan tahajudnya, baru sekali. Betul nggak? Ya. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Yang kedua saya analisa mungkin karena mungkin masih dalam proses. Saya kira demikian. Wallahu a'lam.